Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Reval Ardiudi Prayogo dengan 3 digit NIM terakhir 200 dari kelas PM 2023U. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait teori moral oleh Kohlberg and Piaget. Nah, pertama pandangan awal tentang perkembangan moral atau teori moral itu sendiri. Nah, dalam berkehidupan sosial pasti ada aturan-aturan tertentu yang mendasari pergaulan dengan orang lain. Misalnya, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain yang baik dan benar. Lantas, bagaimana sih aturan tersebut selayaknya berlaku maupun diciptakan? Aturan dalam dunia anak kecil bersifat kaku, salah ya salah, benar ya benar. Semakin dewasa, semakin kita mengerti bahwa dunia tidak sepenuhnya hitam putih. Nah, sebenarnya moral itu apa sih? Pengertian moral menurut kondisi sosial budaya yang berlaku. Norma yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat. Pengertian moral tidak terpaut sosial budaya menurut Kohlberg. Penilaian seseorang terhadap apa yang benar dan apa yang salah. Teori perkembangan moral Piaget. Piaget percaya bahwa struktur dan kemampuan moral berkembang terlebih dahulu. Kemampuan moral kemudian menentukan kemampuan anak dalam bernalar tentang situasi sosial. Seperti halnya kemampuan kognitif, Piaget mengusulkan agar perkembangan moral berkembang dalam tahap-tahap yang dapat diprediksi. Dalam hal ini, dari jenis penalaran moral yang sangat egosentris menjadi mencerminkan sistem keadilan yang didasarkan pada kerjasama dan timbal balik. Contohnya seperti seorang anak laki-laki memecahkan 15 cangkir secara tidak sengaja dengan seorang anak laki-laki memecahkan 1 cangkir ketika dia mencoba mencuri kue. Anak-anak yang berusia 5-10 tahun berfokus pada hasil suatu tindakan. Terlepas dari niat masing-masing anak, yang memecahkan lebih banyak cangkir menjadi lebih nakal. Penalaran seperti ini disebut moralitas heteronom. Anak-anak yang lebih besar dalam eksperimen, Piaget mampu membuat penilaian berdasarkan maksud dari suatu tindakan yang dilakukan anak yang kedua. Jadi dia lebih nakal. Penalaran seperti ini disebut moralitas otonom. Piaget mencatat keduanya sebagai fase tumpang tindih atau overlap. Menurut Piaget, tahun 1964 memperkenalkan konsep perkembangan moral sebagai heteronomi yang biasanya dikenal sebagai realisme moral atau moralitas tindakan. Heteronomi mengacu pada berbagai cara manusia menafsirkan dan menafsirkan tindakan. Pada masa ini, anak senantiasa belajar dari orang tua dan teman sebayanya tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pentingnya moralitas adalah menjaga penalaran logis dan siapapun yang gagal melakukannya akan dihukum. Piaget juga percaya bahwa anak-anak tidak menggunakan moralitas secara ketat sampai mereka berusia 10 hingga 12 tahun. Ketika mereka dapat melakukan aktivitas formal, pada usia ini semua anak belajar menggunakan moralitas yang sama. Memahami bahwa peraturan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara bermain dan minimalkan penelitian antara pemain. Mereka juga memahami bahwa peraturan adalah seperangkat peraturan yang dapat dilanggar jika semua orang setuju untuk mematuhinya. Piaget juga berpendapat bahwa anak-anak itu berubah dari heteronomi ke moralitas atau otonom melalui perkembangan kognitif dan interaksi dengan anak-anak yang lainnya. Konflik dengan orang lain dapat memperkuat pemahaman mereka tentang moralitas dan pentingnya kerjasama. Penelitian Piaget terhadap teori ini menunjukkan bahwa anak berkembang dari heteronomi ke moralitas otonom melalui perkembangan kognitif dan interaksi dengan teman, namun fokus dari masa lalu ke masa depan telah bergeser dari masa lalu ke masa depan. Yang selanjutnya adalah heteronomi
dan otonom. Moralitas heteronom yang pertama, aturan yang tidak fleksibel dibuat oleh pihak berwenang seperti polisi, orang tua, guru, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, aturan bersifat permanen, tidak berubah, dan harus diikuti. Yang ketiga, egosentrisme di masa kanak-kanak mengakibatkan anak-anak percaya bahwa orang lain memandang ide-ide mereka itu yang mengikuti aturan dengan cara yang sama seperti mereka. Yang keempat, tindakan hukum harus bergantung pada seberapa buruknya hasil dari tindakan seseorang. Dan yang kelima, perilaku buruk akan selalu dihukum. Misalnya, jika kita melakukan sesuatu yang buruk, lalu Anda terjatuh dan lutut kita terluka. Itu karena kita berperilaku buruk. Ini disebut keadilan imanen. Yang selanjutnya adalah moralitas otonom. Yang pertama, niat lebih penting daripada hasil perilaku seseorang. Yang kedua, ada kalanya melanggar aturan adalah hal yang wajar. Yang ketiga, orang mungkin akan memandang apa yang benar secara berbeda. Yang keempat, tindakan hukuman harus tergantung pada niat dan tingkah perilaku buruk. Yang kelima, hasil buruk yang terjadi secara kebetulan tidak dipandang sebagai hukuman atas perilaku buruk. Kemudian selanjutnya teori Kohlberg. Tentang teori Kohlberg ini, penjabaran dan penyempurnaan teori Piaget. Kohlberg mempelajari respon dari contoh kasus yang disebut dengan moral dilemmas. Contoh moral dilema seperti ini, seseorang wanita itu hampir mati karena penyakit. Ada obat yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tetapi harga obat dibanderol sebesar 10 kali lipat oleh apoteker yang menjual obat. Sang suami mencoba ke sana kemari untuk mencari pinjaman. Sayangnya, jumlah yang mampu ia dapatkan hanyalah separuh dari harga obat tersebut. Nah, sang suami kemudian meminta agar bisa membayar DP ke apotekernya. Tetapi hal tersebut ditolak oleh apoteker. Akibatnya depresi. Sang suami kemudian membobol toko dan mencuri obatnya. Benarkah sang suami melakukan hal itu? Kenapa? Nah, ini merupakan contoh teori moral oleh teori Kohlberg. Nah, yang selanjutnya ada level prakonvensional. Nah, ini umumnya pada umur 0 sampai 9 tahun. Yang pertama, orientasi manut dan hukuman. Fokus mereka itu adalah konsekuensi sehingga mereka itu memilih untuk manut atau ngikuti apa yang diperintah aturannya untuk menghindari suatu hukuman. Akhirnya aturan bersifat mutlak diikuti. Yang kedua, orientasi individualisme. Nah, ini ingin memuaskan kebutuhan pribadi atau mencari keuntungan. Ada kemungkinan timbal balik atau yang biasa disebut reciprocity. Kemudian selanjutnya ada level konvensional. Nah, ini umumnya masa awal remaja hingga usia dewasa. Dunia sosial yang kadang kejam mengharuskan seorang untuk berbuat sesuatu sesuai kelompok sosial tertentu. Ini erat dengan rasa ingin diterima atau diakui oleh kelompok. Ada kemungkinan melakukan penyesuaian atau conformity. Yang selanjutnya ada level konvensional. Nah, ini orientasi ketertiban dan hukum. Rata-rata orang dewasa sampai tahap ini. Hukum dan ketertiban sosial itu kelompok tertentu. Kebenaran atau keadilan adalah hukum yang sudah ada. Sudah pasti taat hukum dan ingin mempertahankan ketertiban sosial yang sudah ada. Kemudian ada level post-konvensional. Hanya kurang dari 25% orang dewasa yang mencapai tahap ini. Orientasi kontrak sosial. Muncul pemikiran aturan dan nilai sebenarnya hanya berlaku bagi kelompok itu atau relatif lah ya. Terus percaya semua orang punya hak yang sama atau adil. Kemudian aturan dibuat untuk menaungi semua kelompok.
Kemudian orientase prinsip etis universal. Nah, ini dapat secara mandiri menentukan benar atau salah terlepas dari hukum. Kemudian kritik teori Kohlberg. Yang pertama, terlalu berdasarkan konsep keadilan. Yang kedua, penalaran moral bagus belum tentu perilaku moral bagus. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi penalaran moral. Yang pertama, kesempatan alih peran. Itu mampu menempatkan diri pada perasaan orang lain atau yang biasa disebut berempati. Yang kedua, konflik sosio-kognitif. Itu terjadi pertukaran pendapat atau asimilasi dan dialog internal. Ada kemungkinan terjadi disekwilibrasi atau penolakan, baru akhirnya diterima atau yang biasa disebut akomodasi. Ini merupakan teori kognitif dari Piaget. Yang ketiga, pembawaan atau tahu harus berbuat apa dalam situasi apa. Yang keempat, itu ada agama, dan yang terakhir ada lingkungan. Nah, cara mengajarkan penalaran moral. Yang pertama, memulai diskusi mengenai moral dilemas. Yang kedua, interaksi dengan teman sebaya. Yang ketiga, guru dapat mengajak siswa dalam membuat peraturan untuk kelas. Kemudian ada moral reasoning Kohlberg, tapi sudut pandang perilaku. Ini, misal, kamu dipukul seorang, kamu akan ngapain? Tahap pertama, tidak pukul karena takut hukuman atau mukul karena belum mengerti aturan. Tahap kedua, balas pukul atau repositi atau biasa timbal balik. Yang ketiga, ngelihat situasi dulu. Kalau orang-orangnya ngebiarin atau mukul, maka balas dengan pukul juga. Tahap keempat, dibawa ke ranah hukum atau dibiarkan karena ingin menjaga ketertiban sosial. Yang kelima, introspeksi diri. Kenapa ya dia mukul aku? Kenapa dia bisa memukul aku? Nah, itu merupakan introspeksi diri pada sudut pandang perilaku oleh moral reasoning Kohlberg. Dan yang keenam, dibiarkan saja karena punya prinsip biar jadi pahala, atau biasanya biar dibalas sama Tuhan. Oke. Sekian penjelasan dari saya tentang teori moral Piaget dan Kohlberg. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Reval Ardi Prayogo izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.